Orang yang baca surat Yasin sebelum tidur, dia akan dijaga oleh Allah, dibentengi. Wala ya'udu hifdzuma wa wal aliyul azim. Allah tidak direpotkan menjaga orang yang baca sebelum tidurnya baca ayat kursi. Atau baca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Itu diantara bacaan yang sunat dibaca sebelum tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Insya Allah tidak akan ada sihir yang menimpa kepada orang yang sebelum tidurnya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, 11 kali, 21 kali. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri sulhai tanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana bidinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua ditakdir oleh Allah bersua kembali di dalam majelis ilmu, membaca dan meneruskan kitab Qurratul Uyun. Sudah sampai di halaman 31. Masih melanjutkan tentang beberapa selamatan untuk menyelamati pengantin, menyelamati orang mati, menyelamati bayi baru lahir, menyelamati wanita yang baru melahirkan anak, menyelamati anak yang dikhitan, menyelamati bayi di usia 7 hari, menyelamati orang yang baru datang dari perjalanan. Semoga semua ilmu yang kita baca nantinya jadi ilmu yang bermanfaat, mubarakah fid din wa dunya wal akhir, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita ataupun yang menyaksikan pengajian ini. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'il ulama jamil anbiya wal awliya al madhkur asma'uhum fi hadzal kitab wa nahulu Syekh Ibnu Yamun, Syekh Muhammad Maulatun Idrisi, jami' awliya itisa, jami' masyaihina, jami' walidaina, jami' abaina wa ummatina wa masyaikhina, azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina qarabatina wa ikhwan bidin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat bi niyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca salawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dhari. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dhari. Wa man yattaqillah yaj'al lahu minal amri yusran gadaka duli wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa rabbun karimun jawadun harim. Bijahin nabiin wa alin lahu wa sahbihi wa man qama fi zahari alaihim salatun rabbad wa salam wa husna khidamin rabbi ikhdiri. Wa hasilul hukmi fi hadhil at'imah, kesimpulan hukum dalam semua makanan-makanan yang dibuat untuk acara pesta atau selamatan. Kesimpulan hukum semua makanan yang telah disebutkan di atas, baik itu walimah ataupun makdubah, wakiro untuk selamatan rumah baru, khorsu untuk kelahiran, a'dzar, akikoh, atiro, naki'ah, semuanya itu anna ta'amal ursi yajibul ityan. Halaman 31. Anna ta'amal ursi, sesungguhnya makanan selamatan pengantin baru, yajibul ityan ilaihi inda tawaffuri syurut, wajib ketika kita diundang untuk menghadiri makanan tersebut, wajib kita hadir ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Maksudnya di dalam tempat acara tidak ada kemungkaran, di tempat acara tidak berbaur pria laki-laki dalam satu majelis, di tempat acara pengantin perempuannya tidak dipertontonkan kepada pria yang bukan mahramnya atau dinaikkan ke atas pelana. Di tempat acara tidak ada minuman-minuman keras yang memabukkan. Di tempat acara tidak ada sesuatu kemungkaran. Baru kalau tidak ada semuanya itu, maka wajib hadir ke undangan walimah pengantin.
Wa anna ta'am alladzi lahu sababun mu'tadun, sedang makanan-makanan yang mempunyai faktor penyebab yang menjadi mu'tad, yang menjadi adat istiadat setempat. Contohnya kalladzi lil maulud, kayak makanan yang dibuat untuk selamatannya bayi yang baru dilahirkan. Wal khitam, terus makanan yang dibuat untuk selamatannya anak yang dikhitan, yang disunat. La yajibu, itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib dihadiri ketika kita diundang walimatul khitan, diundang selamatan akikoh atau selamatan wiladah, bancaan istilah Jawanya, atau pesta ulang tahun. Itu hukumnya la yajibu wa la yukrahu, tidak wajib dihadiri dan tidak makruh ketika kita hadir. Wa anna ta'am alladzi la sababa lahu, sedang makanan yang tidak mempunyai sabab syar'i sama sekali, yustahabbu li ahlil fadli at-tanazzuh anil ijabati ilaih, disunatkan bagi orang yang punya kemuliaan, kayak jadi seorang guru atau jadi kepala desa, jadi Pak Camat, Pak RT, Pak RW, orang yang mempunyai keutamaan di mata masyarakat, sunat menjauhi untuk menghadiri ketika diundang acara semisal reunian atau mayoran, hanya sekedar kumpul-kumpul, yang penting ngumpul, makan tak makan yang penting ngumpul. Seperti itu sunat tidak hadir bagi orang yang mempunyai keutamaan karena menjatuhkan muru'ah atau harga dirinya. Wa yukrahu tasaru ilaih, dan bagi dia ahlil fadli makruh untuk bersegera menghadirinya. Kama asyaralahul baji fil muntaqa, sebagaimana telah dikutip oleh Imam Al-Baji di dalam kitab Al-Muntaqa. Qala Ibnul Arabi, Syekh Ibnul Arabi radhiyallahu an, wa kana alaihi salam yujibu kulla muslimin, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW selalu mengabulkan undangan setiap orang Islam, baik orang kaya maupun orang fakir yang undang, Nabi itu selalu hadir kalau sudah diundang oleh orang Islam. Makanya di Maulid Simtudurar itu, idza da'aul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Idza da'ahul miskin, ketika Nabi diundang oleh orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, Nabi bersegera, terburu-buru hadir. Kalau yang undang orang kaya biasa-biasa, tapi kalau yang undang fakir miskin, Nabi itu datangnya tepat waktu, tidak pernah telat. Idza da'aul miskin ajabahu ijabatan muajjalah, wa huwal Abu Syafiq birrahimi, huwal Abu Syafiq bil yatimi wal armalah. Nabi adalah bapak yang sangat kasih sayang terhadap anak yatim dan wanita janda. Bil yatimi wal armalah. Banyak wanita-wanita janda itu tidak melakukan ihdad, tidak berduka cita, yang seharusnya dia tidak boleh keluar rumah karena sudah jadi kebutuhan. Kalau tidak keluar rumah dia kelaparan, karena tidak ada satupun keluarga yang nanggung untuk biaya hidupnya. Maka seperti itu namanya darurat. Daripada anaknya mati, ya mending keluar. Tapi hanya sekedar saddur rumki, menutup kebutuhannya. Butuh uang 100.000, setelah dapat ya pulang, tidak boleh keluar lagi. Nah, kalau ada janda-janda ditolong, dikasih uang dan dinikahi. Makanya kebanyakan istrinya Nabi itu janda, kecuali satu, cuma Siti Aisyah, semuanya itu janda. Falamma fasadat makasibun nas wan niyat, ketika perbuatan manusia dan niatannya itu sudah rusak, tidak sesuai tuntunan syar'i, karohal ulama lidil mansab ayyat tasarru'a lil ijabah. Ulama memakruhkan orang yang mempunyai derajat tinggi
terburu-buru hadir ke sebuah undangan yang dimana di situ banyak kerusakan, banyak kemungkaran dan salah niat. Makruh bagi seorang yang mempunyai derajat tinggi untuk menghadiri undangan ketika makasibun nas wan niat rusak. Ila ala suruti hadza, ila ala surutin, kecuali bila mana memenuhi syarat-syaratnya. Hadza, fahamlah ini. Walaysa fi sunnah, bukan termasuk sunnah Rasul ijabatu man yut'imu mubahatan au takallufan, bukan termasuk tingkah lakunya Rasulullah SAW ketika kita mengabulkan undangan makanan yang dibuat oleh seseorang yang niatan membuatnya adalah mubahatan, membangga-banggakan diri, berfoya-foya, au takallufan, atau memaksakan diri, tidak ada diadakan, tidak ada uang sampai nyari utangan. Bukan termasuk sunnah Rasul ketika kita menghadiri sebuah undangan yang di situ makanannya dibuat mubahah, angga-anggaan atau berbangga-banggaan, sombong, berfoya-foya, sok bos, sok kaya, au takallufan, atau memaksakan diri, tidak punya uang sampai cari utangan demi memeriahkan acara. Makanya dulu saya tahun 2000 berapa? 2010 saya pernah keliling di Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, 4 kabupaten itu saya kelilingi. Terus semua anak yang saya datangi rumahnya itu saya peseni, saya omongi. Kan sebelum pulangan ketika Ramadan saya sudah dapat nomor teleponnya, suruh mampir ke rumahnya dengan catatan, dengan syarat saya mau mampir ke rumah kalian kalau kalian tidak bilang kalau aku adalah guru kalian. Jadi saya ke rumahnya anak-anak ya pakai celana, katanya pakai sarung. Kok tidak ada satupun orang tua itu, wali santri atau wali murid tahu kalau saya ustadz. Mulai Bangkalan sampai Sumeneb. Kok kalau kamu bilang, cerita ke orang tua kamu kalau saya guru kamu, kalau saya ustadz kamu, saya tidak kesini lagi. Hati syaratnya gitu. Kalau pingin rumahnya saya datangi. Itu berapa rumah? Kalau dihitung ya 100 lebih lah. 100 rumah. Yang 16 hari keliling. 16 hari. Ada yang paling aneh itu wali murid itu bisa tahu sendiri daerah Sumeneb paling timur, kayaknya orangnya sakti, punya karomah gitu. Kayaknya orang, padahal anaknya tidak cerita, tidak bilang, bisa langsung tahu. Itu baru nemu wali Bangkalan sampai Sumeneb, baru nemu wali murid ya, anaknya tidak ngomong langsung tahu sendiri orang tua. Saya badal nyamar ya. Karena gini, kenapa kok saya seperti itu? Karena takut saya jadi perampok. Kalau terkesan temannya anak, wali murid itu tidak sungkan manggil-manggil nama saya. Tapi kalau ngakunya ustadz, wali murid itu malu, mau nyuruh-nyuruh. Terus kita sendiri mau ke kamar mandi, kalau belet-belet pipis atau belet apa ya, malu, sungkan. Sungkanisasi, sungkan, sungguh mengharapkan. Kayak gitu, maksudnya gitu. Terus kadang mereka tidak ada itu diada-adakan, wajib makan meskipun perpindahan rumahnya hanya bertetangga, pasti digorengkan ayam. Kalau tidak ada ayam, disembelihkan tahu sama tempe, kan disembelih juga kan ya, pakai pisau. Jadi pasti itu ada suara bunyi wajan itu, kritik goreng itu kayak di belakang itu. Baru saja pindah, perut baru full. Dan selalu setiap pamit itu pasti disangoni, pasti dapat uang minimal 50.000. Kalau 10 rumah 500.000 nih, nggak usah kerja. Itu kalau kita cari uang, memang ada
Kalau di Pasuruan kan enggak, dikasih kopi aja untung. Saya punya guru namanya almarhum Kiai Hasani Nawawi. Kiai Hasani itu setiap hari, setiap pagi, setiap jam 5:30 itu berangkat ke pasar. Jam 6 itu setelah tulu usamsi berangkat ke pasar. Belanja ikan, belanja bumbu-bumbu dapur, belanja sendiri, nak nyuruh istrinya. Setiap hari. Tapi saya nututi beliau sudah berusia 77 tahun. Saya dulu ketika mondok beliau masih hidup dan usianya sudah 77-78. Sudah sepuh banget, rambutnya sudah putih semua. Ya sini jalan kaki sambil nunduk beliau. Dihormati oleh ribuan santri. Tawadhu orang. Dulu 50 tahun sebelum ada Suramadu, Kiai Hasan itu mengucapkan kata-kata Suramadu. Saya ketemu kiai di Madura, di Surabaya itu ada kiai sudah agak tua. Dia dulu ketika mondok ketemu Kiai Hasani, ditanyai dari mana jenengan. Saya dari Madura ya. Oh Madura yang ada Suramadunya itu ya. Itu 50 tahun sebelum terjadi Kiai Hasani tahu di Madura dan Surabaya akan ada jembatan Suramadu. Itu orang-orang yang khas, hatinya bersih, mata batinnya tajam, itu dikasih tahu kejadian yang akan datang. Tapi bukan jomblok, bukan nebak, tapi pakai isyarat. Nah, seperti itu. Kan biasanya tidak banyak ngomong, tidak banyak komentar, cuma daun akan ada. Tidak bilang akan ada Suramadu, enggak. Oh Suramadu, Madura yang ada Suramadunya itu ya. Itu ya Hasani. Itu Kiai Hasani memang orangnya aneh, nikah 3 kali ya tapi tidak mau punya anak. Kalau istrinya terlalu taat itu dibalikin ke orang tuanya. Sekarang yang masih hidup itu ada yang dari Malang, nikah 3 kali. Suatu saat pernah istri yang kedua itu habis sholat subuh jam 6 Kiai pamit, Dik sampean baca Al-Quran ya sampai saya datang. Kalau saya belum datang jangan berhenti baca Qurannya. Nggih, ya. Istrinya suruh baca Quran mulai jam 6 pagi. Ya Hasani datangnya itu hampir zuhur, belum berhenti baca Quran. Melihat istrinya terlalu taat, langsung pakaiannya dibereskan ya, terus diantarkan pulang, dikembalikan ke mertuanya. Karena apa? Karena terlalu taat katanya, kurang nyubo. Ganjaran kuntek pokoknya. Tidak pernah membuat kesel hati saya katanya. Terlalu taat. Enak boy bojo ngono taat ya. Ngejak turu pasti gelem. Tidak pernah nolak. Ya Hasani tidak mau punya istri terlalu taat itu tidak mau. Bahkan beliau bilang kepada salah satu ponakannya itu, dulu abah kamu kalau belanja ke pasar itu sendiri, tidak nyuruh hatam, tidak nyuruh santri, tidak nyuruh murid, berangkat sendiri. Suatu saat diamalkan sama ponakannya ini, belanja di pasar. Lama-lama dapat 1 bulan, hampir semua yang punya warung, yang punya toko, entah itu toko bumbu, toko beras ya, di pasar itu tidak mengizini beliau yang belanja ini bayar. Tidak usah bayar sudah Kiai, tidak usah bayar, sudah saya niat sedekah gitu. Akhirnya yang namanya ponakan tadi sekarang kalau belanja ke pasar tidak mau belanja sendiri, nyuruh hadamnya. Karena apa? Beliau nganggap kalau ada orang yang kenal dengan kita, dia merelakan hartanya karena sungkan kepada kita, segan kepada kita, itu namanya perampok. Karena dia memberikan sesuatunya bukan karena sukarela, karena dia segan, tidak merasa pantas menerima uang dari kiai. Itu jadi segitunya ulama dulu itu tidak mau, malah digratiskan, itu tidak mau. Kalau kita kan enak gratis ya. Banyak orang yang sungkan kepada beliau, nerima uang dari beliau.
akhirnya tidak diterima, suruh bawa barangnya. Sebenarnya seperti itu tidak mau. Kiai Hasan itu pernah bilang gini, saya nikah 3 kali itu sengaja tidak ingin punya anak, katanya beliau. Karena apa? Saya malu kepada abah saya. Abah saya itu Kiai Nawawi bin Nur Hasan itu terkenal ulama yang sangat alim, yang warok, istiqomah ibadahnya. Bahkan Kiai Nawawi bin Nur Hasan ini wafatnya pas sujud, pas sholat duha. Ditunggu sama santri, Yai kok tidak bangkit-bangkit dari sujudnya, wafat pas sujud, pas lagi sholat duha. Santri-santri ribuan nunggu karena mau ngaji kepada Kiai. Karena alasan malu kepada abah, Kiai Hasan ini tidak mau punya anak ketika nikah. Nikahnya hanya menjalankan sunnah Rasul, yang penting nikah gitu. Tapi tidak ingin punya anak. Karena apa? Karena malu katanya. Saya sendiri nih loh, katanya Kiai Hasan ini, mau niru tirakat abah saya, kealiman abah saya, niru ibadahnya abah saya, tidak sanggup. Apalagi anak saya. Kalau saya punya anak, saya sendiri itu tidak sanggup, apalagi anak saya. Seperti itu alasannya ya Hasan. Karena malu, kalau punya anak saya malu ke abah saya. Kalau kita kan enggak, ingin punya anak ya. Oke, Hasan ini memang sengaja 3 kali. Kita lanjut ke pembahasan kitabnya. Bal ja'an nahyu an dzalik. Bahkan ada larangan kalau menghadiri sebuah undangan yang di situ dibuat untuk bangga-banggaan atau memaksakan diri. Warawal Baihaqi marfu'an, ada hadis riwayat Imam Baihaqi berupa hadis marfu yang rentetan sanadnya nyambung terangkat tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Al-mutabahiyani fit ta'am la yujabani. 2 orang yang saling membangga-banggakan urusan makanan itu kalau ngundang tidak usah dihadiri undangannya. Wala yukalu ta'amuha, dan jangan dimakan makanannya. Ail mutafakhirani bit ta'am bi ghairi niyatin sholihah. Orang yang berbangga-banggaan urusan makanan tanpa niat yang benar, itu kalau ngundang kamu jangan dihadiri undangannya, jangan dimakan makanannya. Wa qalu minal munkar hiya kullu ma la yu'raf fi kitabin wala sunnatin. Kemungkaran itu segala sesuatu yang tidak pernah ada keterangannya di Al-Qur'an maupun di hadis. Wal jaraim jam'u jarimatin wa yadzambu waqtisabul itsmi wal wala'il az-zaghaid wa qalu ul masail fa'ul isyarah kullun minhum tatmimun lil bait wa hiya amrun musnidun liwawil jama'a min wa'ayai bimakna hafidh. Ini bahas lafad, tidak usah saya terangkan ya. Faidatani, ada 2 faedah. Al-ula, faedah yang pertama Dzakara Syarif Al-Husaini fi syarhihi ala mandumati bani Imad. Syekh Syarif Al-Husaini di dalam kitab syarahnya mensyarahi nadhamannya Syekh Ibnu Imad rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi barakatihi ma fi wa ulumihi ma fid dharaini amin. Annahu lammal taqa Adamu bi Hawa. Jadi nulis Adam sama Hawa yang benar seperti ini. Adam, Hawa alaihi wassalam. Ketika Nabi Adam berjumpa dengan Siti Hawa, nostalgia dengan Siti Hawa, lama tidak ketemu, berapa tahunnya? Ada yang bilang cuma 40 hari, bahkan ada yang bilang 100 tahun. Waro'athu, dan Siti Hawa pertama kali memandang wajah Nabi Adam, karena lama tidak ketemu, kangen ya, namanya suami istri ya. Berpisah dari surga turun ke bumi, yang si Nabi Adam dibuang ke Hindustan, Sri Lanka, India, dan Siti Hawa dibuang ke Saudi Arabia, pasnya di kota Jeddah. Baru dipertemukan di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, yang biasanya ditempati ibadah wukuf di tanah Arafah oleh orang yang sedang berhaji pas tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau bagi yang tidak berhaji, pas puasa Arafah. Itu hari mengenang sejarah
manusia pertama bernostalgia, pertemuan yang ku impikan. Baru ketemu, lama tidak berjumpa. Wara'athu min ba'din min bu'din. Siti Hawa memandang Nabi Adam dari jarak yang jauh, belum rangkulan, belum saliman, belum berjabat tangan. Ketika melihat Nabi Adam dari jarak jauh, langsung rofa'at sautaha. Siti Hawa teriak, mengeraskan suaranya. Aduh masku, kekasihku, teriak saking bahagianya. Farohan bihi bikalamin ghairi mafhumin yushbihu zaghayita zaghariyat. Dengan kebahagiaan yang sangat disertai kalam ucapan yang tidak mafhum, yang tidak memahamkan, yang mirip canda tawa, yang mirip senda gurau, yang tidak ada artinya. Qala, oleh karena itu fadalik jarot adatul mar'ah, sudah berlaku di kalangan kaum wanita, kaum Hawa, anak cucunya Nabi Adam, annaha idza farihat, ketika setiap wanita itu bahagia, wa hasala lahu sururun, dan tercapai baginya sukaria atau gembira, zagharat, mereka rata tertawa-tertawa. Wa idza hasina, sebaliknya ketika wanita itu sedih, susah, wal walad, mereka akan membuat kerusakan. Ini dulu manusia pertama, Siti Hawa ini bahagianya terlalu ketika ketemu pertama kali dengan Nabi Adam, sehingga anak cucunya yaitu kaum wanita itu diwarisi watak ini, sehingga wanita itu kalau sudah kadung seneng tertawanya terlalu terbahak-bahak, kalau sudah kadung sedih membikin keonaran, kerusakan, mbosing lanang ditempeling, mbosing lanang dikancingi lawang, barangkali itu namanya wal-walat. Kalau sudah ngambek ngambul susah didiemin. Gitu ya mas. Yang sudah nikah. Tapi insya Allah wanita yang berilmu, yang ngerti ini tidak bakal seperti itu. Semisal dia punya nafsu wal-walat, mau membuat keonaran, dia akan sadar hatinya, merasa bersalah. Nah, gitu. Ya perlunya ngaji di situ. Adam itu artinya wajhul ardi, persada bumi. Kalau Hawa, Adam ini Adam ya. Adam ini artinya wajhul ardi, bumi lapis atas, wajahnya bumi atau bumi bagian atas, itu namanya Adam. Karena Nabi Adam diciptakan dari 60 macam tanah. Jadi bumi kan bunder, Allah ambil 60 macam bagian wajhunya, bagian persadanya, sehingga disebut Adam, Nabi Adam. Kalau Hawa ini artinya ya kesenangan, makanya kemudian dibahasakan hawa nafsu. Kenapa kok istilahnya jadi hawa nafsu? Nafsu ini kan innan nafsa la ammaratun bisu, sering mengajak yang jelek. Hawa ini namanya syahwat atau kesenangan, seneng makan, seneng tidur, seneng yang enak-enak, itu namanya hawa. Kenapa kok diistilahkan dalam bahasa Indonesia hawa nafsu? Karena gara-gara kaum Hawa, kaum Adam bernafsu, hawa nafsu. Makanya di kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, nama kitabnya Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah, orang yang sering junub, setiap tidur tiba-tiba sarungnya, seweknya langsung basah-basah semua. Kok saya hampir tiap hari junub ya? Kalau pingin tidak junub ya, tidak diganggu setan, caranya gini: paha yang kanan tulisi Adam, paha yang kiri tulisi Hawa. Ini disebutkan keterangannya
dalam kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah karya Syekh Jalaluddin Asyuti. Sampean kalau pingin ndak junub, ndak diganggu setan, itu tulisin ini. Makanya junub itu ada tiga. Junub itu ada tiga. Ada ihtilam, istilah junub kan ihtilam. Ada junub yang nikmat, yaitu ketika di dalam tidurnya tidak ada gambaran yang melanggar syariat, tiba-tiba basah kayak tidur, kayak mimpi bukan mimpi, tiba-tiba di dalam mimpinya emosi atau apa, kecapean habis kerja, tiba-tiba keluar sperma. Terasa, biasanya orang keluar sperma itu ihtilam itu pasti terasa, nikmat. Karena yang merasakan nikmatnya sperma keluar, laki maupun perempuan, mulai ujung rambut sampai kaki, sehingga Allah wajibkan seluruh tubuhnya dibasuh. Itu beda dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, hanya anggota tertentu itu. Tapi kalau kencing yang keluar, yang merasakan kencing keluar hanya daerah sekitar kelamin. Yang merasakan kotoran keluar yaitu daerah sekitar anus. Tapi kalau sudah sperma yang keluar, yang merasakan kenikmatan sperma itu keluar mulai ujung rambut sampai kaki. Oleh karena itu kewajibannya mandi seluruh tubuh, tidak cukup diwudhui. Itu syariat. Itu keterangan saya baca di kitab Mizanul Kubro. Itu dalamnya kitab Rahmatul Ummah. Ada junub yang nikmat, yang tidak ada gambaran sama sekali, atau gambaran yang semacam bunga tidur. Ada junub yang karomat, keramat. Ketika sampean mimpi basah, mimpi bersetubuh dengan wanita yang halal, bersetubuh dengan istrinya sendiri, daripada mimpi mending beneran. Ini namanya junub yang karomah. Junub ini kenapa? Junub yang tidak ada gambaran disebut junub nikmat, karena Allah menghilangkan sperma yang menjadi faktor penyebab kamu syahwat kepada yang haram. Dengan ditakdir junub yang nikmat ini, insya Allah stabil, gairah syahwatmu stabil, libidomu tidak gampang naik. Kalau junub yang karomah kemuliaan, karena mimpi bersetubuh dengan istrinya sendiri. Ada junub yang ukubah. Junub yang ukubah ini hukuman. Junub yang di dalam tidurnya mimpi bersetubuh dengan wanita yang bukan mahram, istrinya orang atau bukan halalnya. Kenapa disebut ukubah hukuman? Karena ada campur tangan setan di situ. Kemungkinan sampean yang laki-laki disenangi jin yang perempuan, akhirnya diuker-uker, yang perempuan dicintai jin laki-laki, akhirnya itu dibikin junub yang ukubah. Nah, sebelum tidur itu baca ayat kursi, baca di samping baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut, doa yang sunnah dibaca sebelum tidur itu ayat kursi. Dan akhir surat Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau bayi gimana? Bayi kan baca doa sendiri nggak bisa, ya ibunya yang doa, bapaknya yang doa sebelum bayi itu tidur. Diomongkan, dibisikkan ke telinganya biar dia selalu mendengar kalam itu sebelum dia dewasa. Jadi ketika dia dewasa gampang ngapalinnya. Orang yang baca surat Yasin sebelum tidur, dia akan dijaga oleh Allah, dibentengi. Wala ya'udu hifdzuma wa wal aliyul azim. Allah tidak direpotkan menjaga orang yang baca sebelum tidurnya baca ayat kursi. Atau baca bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Itu diantara bacaan yang sunat dibaca sebelum tidur. Baca bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Insya Allah tidak akan ada sihir yang menimpa
kepada orang yang sebelum tidurnya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, 11 kali, 21 kali dibaca 21 kali sabkul lisan tadi, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Kalau surat Kahfi tadi khasiatnya apa? Khasiatnya akan diberi cahaya oleh Allah mulai ujung rambut sampai mata kaki, disinari. Makanya bayi-bayi yang gampang sawan ya dibaca itu akhir surat Kahfi. Orang tuanya yang baca, tiupkan ke ubun-ubunnya, ke dadanya, ke kakinya. Insya Allah dijaga selama dia tidur, nggak gampang diganggu setan. Asaniyah yang terakhir, min haqqil arusah, min haqqil arusah termasuk kewajiban bagi pengantin ala wali, termasuk haknya pengantin perempuan ini, min haqqil arusati termasuk haknya pengantin perempuan ala walidiha atas wali atau orang tuanya pengantin perempuan. Kewajiban bagi wali pengantin perempuan ayu alimaha, wali tersebut, kedua orang tuanya sang perempuan wajib mengajarkan kepada anak perempuannya yang mau menikah husnal ma'isha, baiknya menjalin kehidupan dengan suaminya, calon suaminya. Nduk, ojo ngelamak-ngelamak kepada suaminya, karena surga kamu akan pindah. Dulu surga kamu ada di tangan orang tua, sekarang surga kamu ada di tangan suamimu. Itu namanya husnal ma'isha. Wa adabil mu'asyirah ma'a zawjiyah, dan tata krama bergaul serawung dengan suaminya diajari. Kalau yang babnya bab membuat anak, jangan bapaknya yang ngajari ibunya, kan takut anaknya malu. Nah, semisal ibunya ngomong gitu, nak, gini, kalau kamu pengantin baru itu pancing suaminya, pancing, dibuka ininya gitu, diajari ibunya, jangan bapaknya yang ngajari, dibimbing. Di antara contoh nasihat orang tua, kewajiban orang tua memberikan nasihat husnal ma'isa dan adabil mu'asyirah ma'azaujiyah. Contohnya gini ucapannya, kakuni lahu ardon yakun laki samaan, jadilah engkau wahai anakku menjadi ibaratkan bumi bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi atap, akan menjadi langit untukmu. Ini bisa buat status ini ya. Kuni lahu ardon yakun laki samaan, jadilah dirimu. Ini omongan orang tua kepada anak perempuan, wali perempuan. Jadilah dirimu menjadi bumi bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi langit untukmu. Ngerti? Tempatnya bumi itu di mana? Di bawah. Yang laki-laki di atas. Itu bahasa isyarat aslinya. Nah, sampai itu tempatnya kayak bumi, sampai di bawah, suami di atas itu. Kuni lahu ardon yakun laki samaan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi perempuan itu harus kayak bumi, siap diinjak-injak. Maksudnya diinjak-injak harus tawadu, rendah diri, rendah hati. Jadi laki-laki itu harus bisa mimpin, bisa ngayomi, bisa mayungi istrinya, karena langit tempatnya di atas. Itu maksudnya. Ini bahasa majas isti'arah, jangan dipahami dohirnya. Khawalis tadi mikirnya perempuan di bawah yang laki-laki di atas. Bukan hanya itu pengertiannya. Kuni lau ardon yakun laki samaan, maksudnya jadi seorang perempuan itu harus rela mengemban amanat kayak bumi mengemban kita. Besok-besok dikasih anak ya siap ngomong, itu namanya bumi, siap gendong. Jangan iri kepada suaminya, nanti berantem.
yakun laki samaan, dan sang suami jadi langitnya, jadi atapnya yang mayungi, yang ngiyupi istri. Wakuni lahu mahadan, ini nasihat kedua. Wakuni lahu mahadan yakun laki imadan, jadilah engkau seorang wanita menjadi pangkuan untuk suamimu, maka suamimu menjadi imadan, menjadi tiang penopangnya. Jadilah engkau pangkuan untuk suamimu, dan suami menjadi tiang penopang untukmu, jadi tiangnya. Jadilah dirimu yang bisa gendong suami. Maksudnya kan biasanya suami itu tidur, kan Kanjeng Nabi aja sering tidur di pangkuan istrinya, tidur di pahanya, kepalanya gitu. Dan suami tugasnya jadi tiang. Kalau istri mau roboh, suami harus teguh pendirian. Ketika istri ini tidak sabar, suami harus sabar, harus tabah, harus bisa menasehati, harus bisa ngedemi istrinya. Semisal punya masalah, berantem sama tetangga sebelah, diomongi jelek, lalu istrinya nangis, suami itu tugasnya imad, jadi tiangnya, biar tidak roboh, yang sabar. Semua ujian itu pasti ada hikmahnya. Tiada mah. Nah, wanita itu mikirnya rata-rata pendek. Kalau laki-laki kan jangka jauh. Memang dibikin seperti itu sama Allah, harus nerima. Makanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang mimpin perempuan, bukan perempuan yang mimpin laki-laki. Rata-rata lebih dewasa laki-laki daripada perempuan. Perempuan itu gampang putus asa, gampang pesimis, gampang baper, gampang perasaan, gampang sentimen ya. Memang penciptaannya. Tapi wanita yang berilmu lah mereka yang sukses memerangi hawa nafsunya sehingga menjadi kekasih Allah. Hampir tidak ada orang kayak Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah itu kalau saya baca di kitab Fawaidul Muhtarah, Robi'ah Adawiyah ini seorang janda yang memang menjanda lama bertahun-tahun. Suatu saat rumah beliau kemalingan. Ada maling masuk ke dalam rumahnya Robi'ah Adawiyah radhiyallahu anha. Setelah berada di dalam rumah Robi'ah Adawiyah, dia mau ngambil harta benda yang dimiliki Robi'ah Adawiyah. Tiba-tiba ada suara dari langit, tapi tidak ada orangnya. Kalau Robi'ah tidur, maka kekasihnya Robi'ah tidak pernah tidur. Yang dimaksud adalah Allah. Ketika maling ini sudah membawa barang curiannya, mau keluar rumah, dari rumahnya Robi'ah, tidak ketemu pintunya. Ketika barangnya ditaruh, ada pintunya kelihatan. Lalu ada suara. Kalau Robi'ah sedang tidur, maka kekasih Robi'ah tidak pernah tidur. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kalau barangnya ditaruh ada pintunya, barangnya di bawah tembok semua, tidak ada pintunya. Itu wanita ada yang kayak gitu, jadi waliyah, jadi waliullah perempuan. Jarang, 1001. Pernah Syekh Hasan Al-Basri lagi, kalau di kitab Bahjatullah Said diceritakan, Syekh Hasan Al-Basri ini karena sangat kagum kepada sosok Robi'ah Adawiyah radhiyallahu an. Syekh Hasan Al-Basri ulama ternama, bahkan terkenal wali. Beliau melamar Robi'ah, kalau lah mau jenengan, maukah jadi istriku? Gitu. Dilamar Robi'ah Adawiyah oleh Syekh Hasan Al-Basri. Jawabannya Robi'ah gini, saya mau menerima pinangan jenengan dengan catatan jenengan bisa menjawab semua pertanyaan dari saya. Ya silakan, dikirimi surat, saling surat menyurat. Pertanyaan pertama, kapan aku meninggal dunia? Katanya Robi'ah. Pertanyaan kedua, ketika aku ditakdir meninggal dunia, bisakah aku menjawab pertanyaan mungkar dan nakir?
ketika aku ditakdir meninggal dunia, apakah aku dapat kenikmatan di alam kubur, apakah aku disiksa? Ketika aku sudah dibangkitkan dari alam kubur, amalku dihisab, lebih banyak mana amal baik dan amal burukku? Itu pertanyaannya Robiah. Ketika amalku di mizan, ditimbang, lebih berat mana yang baik dengan yang buruk? Terus yang terakhir pertanyaanku, saya masuk surga apa masuk neraka? Dikirimkan suratnya kepada Syekh Hasan Al-Basri pada waktu itu, ulama ternama ya, sangat alim ya, sangat warok, dan bahkan beliau terkenal aulia, walinya Allah, termasuk rentetan sanatnya ya guru-gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Al-Basri. Akhirnya, oh hada minal ghaib, hadi minal ghayabat. Ini hal-hal yang gaib, yang jelas saya sendiri tidak tahu nasib saya di akhirat nanti, apalagi saya memikirkan nasibnya orang lain. Akhirnya tidak mau nikah, tapi pernah nikah terus menjanda sampai akhir hayatnya. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah kamu nduk, anakku perempuan, jadilah engkau budak perempuan, maka suamimu akan menjadi budak laki-laki. Jadi istri itu harus mengabdi kepada suami, jadi suami juga harus mengabdi kepada istri, saling memahami. Ketika istrinya capek, suaminya bertanya, ketika suaminya capek, istrinya mijeti. Ini saling mijet-mijeti, saling memahami kebutuhan. Sampean butuh apa sekarang? Saya mau keluar, apa mau beli martabak, apa mau beli singkong goreng, apa mau beli apa, itu ditanyakan dulu, saling memahami. Istrinya pun juga gitu, tanya ke suaminya, mas nggak capek tak sampean pulang kerja, sampean jam terbangnya padat, nggak capek tak, nggak sakit tak badannya, dipijeti, mana yang sakit dipijeti, harus saling memahami. Makanya di Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alaya. Perempuan itu menjadi pakaian untukmu, kaum laki-laki, dan kaum laki-laki menjadi pakaiannya wanita. Rata-rata kalau jodoh itu ya pasti ukurannya sama. Orang cari jodoh itu ibarat beli pakaian, ya ada ukurannya. Kamu ukurannya ada yang M, ada yang S, ada yang L, ada yang XL ya, ada yang double XL. Sampai ukurannya apa? Double XL. Pasti nanti yang akan jadi istrimu, kalau memang itu sudah jodoh pilihan terbaik Allah, sampean menemukannya karena dasar istikharah, bukan karena dasar nafsumu. Insya Allah ukurannya sama, bukan ukuran badannya yang sama, bukan, karakter, tabiat, kepribadiannya sama, serasi, saling memahami. Itu namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu pesannya guru saya dulu gitu, almarhum Yai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Orang cari jodoh itu, cari pasangan hidup itu ibaratkan orang cari kopiah, cari pakaian, ada ukurannya. Kamu ukuran kepalanya 7, mau beli pakaian ukuran 9 ya gampang ketera angin, kena angin sudah Kalau kamu ukurannya 7 kepalanya, beli peci yang ukurannya 5 ya tidak enak, dipakainya tidak enak, gampang jatuh karena tidak singset. Jadi ukuran suami istri itu yang baik ya tidak terlalu rapet, tidak terlalu singset, ya tidak terlalu longgar. Terlalu kecil ukurannya, derajatnya lebih rendah yang satunya, lebih tinggi yang satunya, itu berantem terus, hidupnya fakir terus, seret terus. Kalau ukurannya kegedean, akhirnya yang perempuan ini ngatur suaminya. Bukan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, tapi an-nisa'u qawwamatun 'ala rijal, kebalikannya. Makanya sampean doa itu kalau masalah pasangan hidup, ya Allah pilihkan pasangan hidupku yang serasi denganku, yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut nafsuku sendiri, biar tidak salah pilihan. Doanya gitu. Saya bercinta mulai SD Ustadz ya, terus sampai SMA, sampai kuliah bareng.
ternyata bukan jodohnya, orang tua tidak setuju. Itu bahayanya apa nanti? Ketika ditakdir menikah dengan orang lain, maka dia akan belajar mencintai istrinya, dia akan belajar mencintai suaminya. Cintanya paksaan. Karena apa? Sudah kedahuluan mencintai orang yang pertama. Itu tidak enaknya orang yang sudah cinta buta. Wa kuni lahu muti'atan yakun laki ta'ian. Jadilah dirimu wanita yang taat, maka suamimu akan menjadi suami yang taat kepadamu. Kalau kamu taat kepada suami, maka suamimu juga akan taat kepadamu. Wa nawi hadza minal wasaya. Tsumma asyara ila waqti duhul biqaulihi. Kemudian pertemuan akan datang penjelasan tentang waktunya hubungan intim. Walid duhul waktuhu ma'ruf ba'dal isya au qablaha ma'luf. Kita lanjut di season berikutnya, kayaknya hampir-hampir seru-seru dan bermanfaat dan barokah. Amin. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih. Mudah-mudahan kita semua dengan barokahnya thalabul ilmi ini dapat menjadi batu loncatan kita menggapai ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, selalu membanggakan dan membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW di alam barzahnya, dikumpulkan di surga, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, ditakdir bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di alam mimpi maupun alam sadar, di dunia sampai di akhirat, dan semua kebutuhan hidup kita, urusan dunia agama akhirat terpenuhi dengan mudah dan gampang. Hidup kita dijadikan hamba Allah yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, umurnya barokah, rizkinya barokah, anak cucunya barokah sampai hari kiamat. Hidupnya diatur oleh Allah, ditunjukkan jalan, dibimbing jalan yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut dirinya sendiri. Semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni semua. Dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampuni semua. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi faj'al mujadamana wa yadu husnul khidami wa dina ma qad sa'alna min adaya bil jisami. Rabbi faj'al mujadamana wa yadu min adaya gal jizami. Rabbi faj'al mujadamana wa yadu husnul khidami wa dina ma qad sa'alna min adaya gal jizami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.